الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya, panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, meluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus al-walid Kiai Haji Ahmad Yati Ilyas, Kiai Haji Ilyas bin Siri, para pendahulu Masjid Jami' Al-Mustaqal Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit atau menimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam pertemuan yang lalu kita membaca beberapa hadis tentang adab atau etika sopan santun dalam bercanda. Seingat ya. Jadi Islam itu agama yang sampai mengatur tentang bagaimana kita bercanda. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya ada juga bercandanya. Karena bercanda itu memasukkan rasa gembira ke hati orang, ya. Tapi ada etikanya, ada adabnya. Ingat ya, yang kemarin yang pertama itu jangan kebanyakan bercanda. Kalau terlalu banyak bercanda, ya, jadi akhirnya malah berbalik. Sesuatu itu kalau keterlaluan itu berbalik kepada lawannya. Al-amru idza zada an haddihi inqalaba ila diddihi. Garam aja kalau kebanyakan jadi pahit. Gula kalau kebanyakan jadi pahit, ya. Yang enak itu yang bagus yang sedang. Ya, begitu juga bercanda. Boleh bercanda tapi jangan kebanyakan, ya. Nanti akhirnya pekerjaan kita itu jadi bercanda doang. Ngomong-ngomong kita tuh cuma bercanda doang, kebanyakan nggak pernah serius. Ya. Yang kedua, jangan bohong dalam bercanda. Ini yang susah nih. Kita biasanya justru bercanda itu emang bohong karena bercanda, ya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda, tapi bercandanya nggak bohong, bercandanya aja bener. Orang ketawa, tapi bener. Ya, ingat yang peristiwa nenek-nenek itu kan mau minta masuk surga, kata Rasulullah, di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis dia, bercanda padahal, ya. Tapi bener memang nggak ada nenek-nenek dalam surga, ya, karena inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran 'uruban atraban li ashabil yamin. Nah, karena mereka nanti yang masuk surga itu perempuan, walaupun udah nenek-nenek masuk surganya, nah jadi budak lagi, ya. 'Uruban atraba. Ya. Nggak boleh menyinggung perasaan yang akhirnya jadi orang itu jadi marah, ya, mengolok-olok, merendahkan, menghina. Nah, dalam bercanda itu akhirnya malah jadi berbalik. Yang tadinya mau bercanda, mau mau gembira,
malah jadi marah, ya. Tidak boleh. Sekarang kita lanjutkan dengan adabut tahni'ah. Adab ataupun etika memberi ucapan selamat. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan selamat kalau saudara kita, teman kita, ya, keluarga kita mendapat nikmat. Nah, itu kita disunnahkan mengucapkan selamat agar mereka menjadi gembira, ya. Kita turut bergembira kalau dia mendapatkan kenikmatan. Nah, kita ucapkan selamat, ya. Jangan malah gondok, iri. Orang yang dapat nikmat, beli motor baru, kita yang sekendi malah iri, ya, ngiri. Nah, itu tidak. Justru orang mendapatkan nikmat itu kita ucapkan selamat, ya. Rawat Tabarani fi Shaghir an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man laqiya akhahu bima yuhibbu liyasurrahu bidzalik sarrahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menemui saudaranya, ya, dengan sesuatu yang saudaranya itu suka. Kita kan kalau ketemu orang sukanya diapain? Nah, sukanya diberi kabar gembira, sukanya ditegur, sukanya ucapin selamat, apalagi baru dapat nikmat. Nah, maunya kan begitu, ya. Jadi barang siapa yang menemui saudaranya dengan sesuatu yang menggembirakan hatinya, hati saudaranya tersebut, sarrahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, maka dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah pada hari kiamat nanti. Maka dia akan digembirakan hatinya di hari kiamat nanti, ya. Al jaza'u min jinsil amal, bahwa ganjaran yang kita dapatkan nanti di akhirat nanti itu selalu sesuai dengan amal perbuatan kita yang di dunia. Jadi kalau di dunia memberikan gembira ke hati orang, maka di akhirat nanti kita akan digembirakan juga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rawat Tabarani fil Kabir 'an al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min mujibatil maghfirati idkhalukas surura ala akhikal muslim. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani lagi dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucunya Rasulullah, ya. Al-Hasan bin Ali berkata, inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya di antara yang dapat, ya, menggugurkan dosa-dosa kita, di antara yang dapat menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, idkhalu kas-surura ala akhikal muslim, yaitu memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita yang muslim. Ya, jadi kalau kita memberikan kegembiraan kepada saudara kita, itu termasuk yang menggugurkan dosa-dosa kita atau yang menyebabkan kita dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, yang paling gampang senyum aja, ya, itu memasukkan kegembiraan ke dalam hati teman kita, saudara kita. Itu udah bisa menurunkan atau menggugurkan sebagian dari dosa-dosa kita, ya. Warawat Tabarani fil Awsat wal Kabir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal a'mali ila Allah ta'ala ba'dal fara'idi idkhalus sururi 'alal muslim. Diriwayatkan Imam Tabarani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah yang fardu-fardu, ya,
pasti yang paling jelas ya, yang paling disukai itu oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan ataupun amal-amal kita yang fardu, yang wajib, sholat, puasa, paling disenangi. Ya. Setelah itu, setelah yang fardu-fardu, nah, di antara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idkhalus surur 'alal muslim, yaitu menggembirakan saudara kita yang muslim. Ya, kalau orang lain dapat nikmat, kita ucapin selamat, kita berikan hadiah, ya. Ulang tahun, kita kasih hadiah, kita ucapin selamat, selamat ulang tahun, ya. Dapat anak, kita kasih ucapan selamat, ya. Hari raya ucapin selamat, hari Jumat sekarang nih, mestinya kita ucapin selamat juga sama kita, ya. Warawat Tabarani an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adkhala ala ahli baitin minal muslimina sururan lam yardallahu lahu thawaban dunal jannah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memasukkan ke dalam rumah orang muslim kegembiraan, keluarganya lagi sedang mendapat nikmat, ngawinin, nyunatin, ya. Kalau disuruh cari di dalam hadis ataupun di dalam dalilnya, mana dalilnya kondangan yang enggak ada? Mana dalilnya kondangan nyunatin? Enggak ada. Ya. Tapi ada hadis ini, barang siapa yang memasukkan ke dalam keluarga seorang muslim kegembiraan, nah di antaranya apa? Di antaranya kita kondangan. Di antaranya kita saling berbagi. Ucapin selamat, jangan sedikit-sedikit bid'ah, jangan sedikit-sedikit salah. Orang ulang tahun salah, orang tahun enggak ada, kalau dicari emang enggak ada, Rasulullah enggak pernah ulang tahun. Tapi Rasulullah mengatakan memasukkan ke dalam rumah seorang muslim kegembiraan itu dapat pahala. Ya. Orang ulang tahun kita ucapin ulang tahun, selamat ulang tahun ya, panjang umur, kan kita doain, kan bagus. Dia gembira, kasih kado, gembira, ya. Itu lam yardallahu lahu thawaban dunal jannah. Allah tidak rela kecuali memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Walitahniati adabun nulakhisuha fi mayali. Ada etikanya bagaimana menyampaikan kegembiraan tersebut. Yang pertama, izharul farah wal ihtimam fi munasabati tahni'ah. Yang pertama, menampakkan kegembiraan kita dan perhatian kita, ya, karena ada munasabahnya, karena ada kesempatannya, kesempatan gembira. Orang lagi baru punya anak, orang anaknya lulus, orang anaknya, ya, dapat jodoh. Itu kan kesempatan-kesempatan yang bagus, yang baik, ya. Nah, itu kita ungkapkan kegembiraan kita. Kita senyum, kita ketawa, kita ucapin selamat. Nah, itu adabnya begitu. Jangan orang yang dapat nikmat yang kita tekuk muka kita. Kita yang cemberut, ya. Atau paling kita nggak ngomong apa-apa aja misalnya, kan nggak bagus gitu. Gembira, oh ya Allah, selamat ya, selamat anaknya lulus ya, selamat ya, itu bagus, ya. Jangan justru menampakkan kebencian kita ataupun ketidaksenangan kita. Lima ja'a fi sahihaini fi qissati taubati Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu qala Ka'ab sami'tu sawta sarikhin yaqulu bi a'la sawtihi ya Ka'ab ibn Malik abshir, ya. Karena ada di dalam Sahih Bukhari Muslim cerita tentang Ka'ab, ya, Ka'ab ibn Abdullah.
Beliau Ka'ab berkata, aku mendengar orang menaikkan suaranya, berteriak ya dengan suara yang lantang sekali, ya Ka'ab, abshir, ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab, gembiralah kamu, gembira. Orang pada teriak-teriak kepada dia ya. Fadhahaban nasu yubashshirunana, maka orang-orang yang lain pada datang kepada saya dan mengucapkan selamat, mengucapkan kegembiraannya kepada Ka'ab. Wantalaqtu ata'ammamu, yakni aqsudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqqani an-nasu faujan yuhanni'unani bit-taubah ya. Maka saya datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil orang pada datang kepada saya, sambil saya jalan orang pada datang pada salamin, pada ngucapin selamat ya, setelah diterimanya taubat dia. Jadi ada orang taubat, Ka'ab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang mengabarkan, teman-temannya, saudara-saudaranya, para sahabat itu mengucapkan selamat kepada dia. Ya. Wa yaqulun liyahnika taubatullahi ta'ala alaik. Ya. Wah, senang ya saat Ka'ab, Allah telah menerima taubat kamu. Hatta dakhaltul masjid, sampai saya masuk ke dalam masjid, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulahun nas, dan saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekeliling beliau itu banyak para sahabat sedang duduk ya. Faqama Talhah ibn Ubaidillah yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Maka bangunlah Talhah ibn Ubaidillah sambil berlari dan menjabat tanganku, wa hanna'ani, dan memberi gembira dan mengucapkan selamat kepada saya. Salamin dulu, salaman, kemudian mengucapkan selamat. Selamat ya, diterima taubatnya. Kita sekarang nggak ketahuan sih taubat kita diterima apakah. Iya. Wa kana Ka'ab la yansaha li Talhah ya. Qala Ka'ab falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk ya. Maka ketika aku jabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya cium tangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka Rasulullah dengan wajah yang berseri, dengan senyum ya, mengucapkan selamat kepada saya. Apa ucapan Rasulullah SAW? Abshir bi khairi yaumin, gembiralah wahai Talhah dengan hari yang paling baik bagi kamu ya. Marra alaika mudhu waladatka ummuk ya. Hari yang terbaik selama kamu dilahirkan oleh ibumu. Jadi paling baik itu ketika dia diterima taubatnya ya. Jadi ceritanya ini Talhah Ka'ab ya, Ka'ab ibn Malik pada waktu perang Tabuk. Jadi kaum muslimin pergi perang, namanya perang Tabuk ya, di daerah Tabuk namanya. Ka'ab ini beserta beberapa orang sahabat itu tertinggal di Madinah, jadi tidak bisa mengikuti peperangan tersebut ya. Nah itu bagi para sahabat itu kalau ketinggalan itu suatu kesalahan, sebab siapapun yang mendengar ajakan untuk ghazwah, untuk suatu peperangan dalam Islam itu, nah itu harus wajib hukumnya dia mengikuti ya. Jadi yang tinggalan itu yang tidak ada uzur nih, bukan sakit, bukan karena tua, bukan perempuan ya, yang itu dia seger tapi dia tidak pergi, nah itu merasa bersalah. Maka kemudian Ka'ab ini karena ada beberapa orang yang tertinggal itu yang tidak ikut perang ya, Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Tabuk itu memerintahkan kepada para sahabat itu untuk memboikot mereka selama 50 hari.
di Ka'ab dengan beberapa teman-temannya yang nggak ikut perang itu diboikot oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat ya. Jangan ajak ngomong dia, marahin. Kalau kita bilang marahin, semuanya marahin. Ya. Nah, maka takut mereka ini. Ka'ab ini takut sekali dengan teman-teman yang nggak pergi perang Tabuk tersebut. Akhirnya mereka semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Istighfar, bertaubat. Kemudian setelah itu pada satu ketika tadi ini ya turun ayat yang menyatakan taubatnya Ka'ab beserta teman-temannya tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, ya. Rasulullah yang mengumumkan. Jadi artinya ya udah sekarang temenin lagi Ka'ab gitu. Makanya mereka datang berbondong-bondong semuanya mengucapkan selamat kepada Ka'ab, ya, menyalami dan mengucapkan selamat. Yang kedua, at-talaffuzu fil munasabah bi'ibaratin latifatin wa adiyatin ma'thurah. Kita mengucapkan ucapan yang baik kepada mereka yang mendapatkan nikmat tersebut. Ya, ucapan-ucapan yang baik. Contohnya apa? Pertama, tahni'atu man wulida lahu maulud. Contohnya ucapan bagi orang yang mendapatkan anak, ya, baru melahirkan istrinya misalnya. Yustahabbu an yuqala lahu burika laka bil mawhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha ashuddahu. Kita sunnah untuk mengucapkan kepada dia, kepada orang yang baru punya anak tersebut, burika laka bil mawhub. Mudah-mudahan anaknya diberkahin, diberi keberkahan, ya. Wa syakartal wahib, ya, dan mudah-mudahan diterima syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahib artinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqta birrahu, dan mudah-mudahan kamu mendapatkan kebaikan dari anak ini, artinya supaya anaknya jadi anak yang soleh, ya. Wa balagha ashuddahu, dan mudah-mudahan panjang umurnya si anak ini yang baru lahir tersebut, ya. Sunnah itu kita mengucapkan demikian. Oh, selamat ya punya anak, mudah-mudahan anaknya anak soleh, mudah-mudahan panjang umurnya, mudah-mudahan jadi anak yang baik. Bagus, ya, ucapkan itu. Wa yustahabbu an yuraddul muhanni bi fa yaqulu barakallahu lak wa baraka alaika wa razaqakallahu mithlahu, ya. Dan disunnahkan kita menjawab kalau kita yang dikasih ucapan itu, kita menjawab. Jawabnya sama-sama, gitu aja, sama-sama, ya. Mudah-mudahan Anda juga dapat anak yang baik, yang soleh, dan lain sebagainya. Tahni'atu man liman qadima minas safar, ya. Yustahabu an yuqala lahu alhamdulillahilladzi sallamaka wa jama'a syamla bika wa akramak. Orang yang datang dari musafir, yang dari bepergian, habis mudik, pulang mudik, ya. Nah, kita ucapin selamat, ya, selamat, ya, selamat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kamu dan yang telah mengumpulkan kamu dengan keluarga kamu. Nah, itu berarti kan dia habis dari rumah saudaranya misalnya kembali. Tahni'ah liman qadima minal jihad. Nah, kita ucapkan selamat bagi orang yang baru datang dari jihad, habis perang, pulang perang datang, ya. Apa? Allahumma alhamdulillahilladzi nasaraka wa a'azzaka wa akramak. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kemenangan kepada kamu, memuliakanmu dan memuliakanmu, ya. Orang datang perang. Tahni'ah liman qadima min hajjin. Ucapan selamat bagi orang yang baru datang dari haji. Jemaah kita nggak ada yang haji tahun ini, ya. Nomor porsinya belum keluar. Yustahabu an yuqala lahu qabalallahu hajjaka, qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqatak. Kita disunnahkan mengucapkan semoga Allah menerima hajimu, ya, dan mengampunkan dosamu dan menggantikan, ya, nafkahmu, uang yang kamu keluarkan. Itu kan mahal haji, apalagi kalau dapat haji furoda 300 juta. Mudah-mudahan Allah gantikan. Nah, kita doain itu, ya.
Biasanya kita bilangnya apa? Wah, haji mabrur, ya, gitu kan? Ya, boleh, gitu, silahkan. Ya. Pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Arab. Tadi nggak ngerti. Ya. Tahni'atu aqdin nikah, nah, mengucapkan selamat orang yang ya, pernikahan, ya, kondangan. Apa kita ucapannya? Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini sering nih kita dengar, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagimu. Barakallahu laka itu dalam kesenangan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kamu dalam kesenangan. Wa baraka alaika artinya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kamu dalam kesusahan. Nah, jadi dua-duanya. Namanya orang berkeluarga kan pasti ada riak-riak dalam kehidupannya. Kalau lagi gembira, ntar kadang-kadang lagi ya, kurang gembira, lagi ya, mendapatkan ujian, lain sebagainya. Nah, kita doakan kepada pengantennya tersebut, mudah-mudahan tetap Allah memberikan keberkahan, baik dalam kebaikan, dalam kesenangan, ataupun dalam kesusahannya. Barakallahu laka wa baraka alaika. Nah, alaika itu yang kesusahan. Ya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kamu selalu dalam kebaikan. Artinya suami istri dalam selalu kebaikan, ya. Doain, ya. Sama amplop lah yang gedean dikit amplopnya. At-tahni'ah bil 'id, ucapan selamat hari raya. Hari raya kita disunnahkan untuk mengucapkan selamat, ya. Ba'da salatil 'id taqabbalallahu minna wa minka. Ya, Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, ya. Kalau haji korban kita, ya, dan seterusnya. Tahni'ah man sana'a ilaihi ma'rufan, man suni'a ilaihi ma'rufan, ya. Barakallahu laka fi ahlika wa malika wa jazakallahu khairan. Ucapin selamat bagi orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Ucapin selamat juga, ya. Tustahabbul muhadatu ma'at tahni'ah. Bahkan disunnahkan kita memberi hadiah sambil mengucapkan selamat. Jangan selamatnya doang, nggak ada hadiah. Bawa teng-tengan juga, ya. Nah, itu kenapa ada kebiasaan kita yang cukup baik, kondangan. Nah, kondangan itu kan ucapan selamat sambil bawa amplop, nah, gitu, ya. Rawat Tabrani wal Askari an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an tahadau wa hajiru tawarrathu abna'akum majda wa aqilul kirama atharatihim, ya. Tahadau artinya apa? Saling berbagi hadiahlah kamu. Ya, hadiah itu bagi sesuatu kepada teman kita, saudara kita, itu adalah sesuatu yang sangat baik, disunnahkan. Sebab itu akan memasukkan kegembiraan ke dalam hati teman kita yang kita bagi tersebut, ya. Tahabbu artinya kamu akan saling mencintai dengan saling berbagi hadiah tersebut, ya. Dalam Walid Tabrani fil Awsat an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al mu'minin tahadaina walau farsana syatin fa innahu yunbitul mawaddata wa yudhibud dhaghain, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para wanita-wanita muslimat, saling berbagi hadiahlah kamu. Walau firsina syatin, ya. Walaupun cuman ujung kaki kambing. Nah, maksudnya kalau kita di Mesir namanya kaware. Jadi di Mesir itu atau orang Arab itu kan kambing begitu, ya. Kalau dimasak itu kan yang dagingnya doang, mereka masak dagingnya doang. Banyak yang dibuang, isi perutnya dibuang termasuk ujung kaki itu, kaki kambing, ujungnya itu apa namanya? Ya, itu dibuang. Nah, kata Rasulullah SAW, kamu saling berbagilah walaupun cuma ujung kakinya kambing tersebut, firsina syah.
Artinya walaupun ya nilainya tidak begitu banyak, walaupun buat kita itu berharga juga tuh. Sop kaki kambing kan mahal. Ya, tapi di sana karena dibuang itu dijadikan apa namanya contoh. Jadi sekecil apapun kita saling berbagi itu sangat dianjurkan ya. Seorang asem doang kita bagi misalnya, ya nggak apa-apa silakan ya, itu akan memasukkan kebahagiaannya. Fa innahu yunbitul mawaddah, karena saling berbagi itu akan menumbuhkan kecintaan, wa yudhibud dhaghain, dan menghilangkan kebencian ya. Itulah beberapa adab kita saling mengucapkan selamat ya di antara kita, dan itu sangat diperintahkan atau disunnahkan oleh Rasulullah SAW karena akan memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita, dan itu akan menggugurkan sebagian dosa-dosa kita, bahkan akan mempererat ya hubungan silaturahim di antara kita. Ya demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, rezeki yang halal yang banyak untuk bisa saling memberi. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.